pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil faedah dan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk Ustadz Ami, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam Mas Guru. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah kembali di siang ini bersama BDI Pepsi. Kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umdatul Ahkam. Dan insya Allah yang akan kita baca berkaitan dengan bab masalah al-imamah. Al-imamah maksudnya adalah aturan imam dan makmum ketika sholat berjamaah. Memang istilah imamah bisa juga maknanya imamah dalam bernegara. Namun imamah yang kami maksud di sini adalah imamah berkaitan dengan fikih sholat. Baik, langsung kita akan membaca penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan babul imamah, bab tentang imamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hendaknya orang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam merasa takut Allah akan mengubah kepalanya sebagaimana kepala keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himarin, atau Allah akan jadikan wajahnya seperti wajah keledai. Dalam hadis ini riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Tayyib. Hadis ini menunjukkan larangan keras mendahului imam. Larangan keras mendahului imam, dan Nabi SAW memberikan ancaman orang yang mendahului imam maka kepalanya bisa diubah menjadi kepala keledai atau wajahnya bisa diubah menjadi wajah keledai. Dan tentu saja itu merupakan hukuman yang sangat serius. Karena kita tahu tidak ada orang yang bersedia kepalanya diubah jadi keledai atau wajahnya diubah jadi wajah keledai. Kenapa yang dipilih adalah keledai? Yang dipilih keledai karena keledai itu lambang kebodohan. Karena keledai itu lambang kebodohan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih keledai bagi orang yang melakukan pelanggaran semacam ini disebabkan karena dia bodoh. Bodohnya gimana? Apa manfaatnya kau mendahului imam? Toh nantinya kau tidak akan mungkin salam sebelum imam. Sehingga saat dia mendahului imam, apakah dia bisa pergi meninggalkan sholat sebelum imam selesai sholat? Tidak mungkin. Maka bodohnya makmum yang mendahului imam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala samakan mereka sebagaimana layaknya keledai. Dan kita tahu keledai merupakan lambang kebodohan bagi orang Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Mathalul ladzina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Perumpamaan orang yang diberi Taurat thumma lam yahmiluha, namun kemudian dia tidak menanggung isinya, maksudnya tidak mau mengamalkannya. Kamathalil himar, seperti layaknya keledai. Yahmilu asfar, yang dia menggendong asfar. Asfar adalah kitab-kitab yang ditaruh di atas punggung keledai. Jadi si keledai ini gak ngerti isi kitab itu apakah kitab yang isinya kebaikan ataukah keburukan. Perumpamaan orang yang diberi Taurat tapi dia gak pernah mempelajarinya, gak pernah mengkajinya, itu sebagaimana layaknya keledai yang diberi kitab di atas punggungnya. Hanya ada beban berat yang dia rasakan, tapi dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Baik,
Selanjutnya, apa makna dari Allah Subhanahu wa taala mengubah kepalanya sebagai kepala keledai? Ada sebagian ulama yang mengatakan ini hanya kiasan. Dan ada yang mengatakan bahwa mungkin saja Allah ubah kepalanya sebagai kepala keledai. Kita tulis di sini makna kepala diubah jadi kepala keledai. Ada yang mengatakan itu adalah kiasan untuk melambangkan kebodohan. Melambangkan kebodohan. Sehingga yang dimaksud dari hadis bahwa Allah akan mengubah kepalanya seperti kepala keledai, maksudnya adalah Allah jadikan dia orang bodoh. Ini makna kiasan. Dan ada yang mengatakan bahwa makna dari hadis itu adalah makna fisik, makna zahir. Makna zahir. Di mana fisik kepalanya bisa diubah jadi keledai. Fisik kepalanya diubah jadi kepala keledai. Dan kedua-duanya memungkinkan. Bisa makna pertama, bisa makna kedua. Baik. Dan diceritakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, hafizahullah ta'ala, bahwa dulu ada seseorang yang setiap kali dia ngisi kajian itu selalu pakai cadar. Jadi selalu dibalik tabir, tidak ketahuan orang, sampai membuat sebagian muridnya itu curiga. Kita sama-sama laki-laki, tapi kenapa sang guru tidak pernah mau menampakkan mukanya? Hingga selesai forum kajian, ada salah satu murid yang minta izin untuk bertahan. Dan dia ingin tahu kenapa gerangan sang guru selalu menutup mukanya dan tidak mau menampakkan mukanya, padahal sama-sama laki-laki. Akhirnya ketika sang murid ini diberitahu, ditunjukkan wajahnya. Ternyata wajah guru ini wajah keledai. Terus sang guru ini bercerita, dulu saya pernah melakukan pelanggaran, di mana saya suka mendahului imam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan muka saya sebagaimana layaknya muka keledai. Waliyadzubillah. Oleh karena itu mungkin saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada sebagian hambanya, di mana Allah mengubah fisik dari kepala sang hamba sebagaimana layaknya kepala keledai. Selanjutnya, mengenai mendahului imam. Mendahului imam. Kaitannya dengan sholat, mendahului imam, atau kaitannya dengan hukum dulu ya. Kaitannya dengan hukum. Apa sih hukum mendahului imam? Hukumnya haram. Bahkan bisa kita sebut dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena mendahului imam ada ancaman. Disebut dosa besar karena ada ancaman. Ada ancaman besar bagi orang yang mendahului imam, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sehingga statusnya adalah dosa besar, hukumnya haram. Yang kedua, berkaitan dengan sholat. Kaitan dengan sholat. Kaitannya dengan sholat, mendahului imam bisa membatalkan sholat. Dengan mendahului imam akan membatalkan sholat. Kenapa bisa demikian, Pak? Sebagaimana makmum, dia ketika berdiri di depan imam, sholatnya batal. Jadi yang batal bukan jamaahnya ya, tapi sholatnya. Kalau ada orang sholat berjamaah, dia sebagai makmum dan dia berdiri di depan imam, apa hukumnya? Sholatnya batal. Pak, sholatnya sah tapi jamaahnya batal. Bukan, sholatnya yang batal. Karena dia bermakmum dengan imam yang berada di belakangnya, otomatis gerakan dia ngikuti imam yang berada di belakangnya. Padahal belum tentu apa yang dilakukan oleh makmum itu sesuai dengan gerakan dia. Misalnya, dia belum waktunya ruku karena fatihahnya belum selesai, imamnya sudah ruku, akhirnya dia putus fatihahnya, terus dia ikut ruku.
Sebab yang namanya makmum, dia mengikuti imam. Tapi karena dia berada di depan imam, maka sholatnya batal. Sehingga di sini kita bisa tulis, ya, sebagaimana makmum berdiri di depan imam, maka sholatnya batal. Sholatnya makmum batal, maka makmum yang mendahului imam, karena statusnya sama. Makmum yang mendahului imam, sholatnya batal. Baik. Artinya yang batal bukan cuma jamaahnya, tapi sholatnya juga batal. Wallahu alam. Mungkin ini beberapa prinsip berkaitan dengan masalah mendahului imam dan kaitannya dengan sholat. Berikutnya, gerakan yang tepat bagi makmum. Gerakan makmum terhadap imam. Mengenai gerakan makmum terhadap imam, di situ ada 4. Yang pertama, mendahului. Yang kedua, membarengi. Yang ketiga, terlalu telat. Dan ketiga ini semuanya pelanggaran. Ketiga ini semuanya pelanggaran. Nggak boleh melakukan 3 ini. Terlalu telat apa nggak boleh, Pak? Nggak boleh, nanti jamaahnya jadi gimana coba? Keserasian sholat jamaah jadi tidak terwujud ketika makmum terlalu telat dari gerakannya imam. Misalnya imamnya sudah tasyahud akhir, makmumnya masih aja sujud. Ngapain memperbanyak doa? Terus kapan kau akan bangkit? Ya pokoknya sujudnya selesai, doanya selesai baru bangkit. Baik, ini kalau satu makmum kayak gitu ya. Coba kalau dalam satu masjid, misalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, yang ada jutaan makmum. Terus semuanya punya pikiran yang sama seperti kamu. Imamnya Allahu Akbar, tasyahud akhir. Makmumnya masih pada sujud. Ada yang bangun, ada yang masih sujud, bangun sujud. Jadi nggak karuan. Ini sholat jamaah apa-apaan kalau kayak gini. Makanya terlalu telat dari imam, ini termasuk pelanggaran. Nah, ada satu yang keempat, yaitu mengikuti imam. Mengikuti imam. Bentuk mengikuti imam adalah makmum bergerak setelah imam berada di rukun berikutnya. Sehingga misalnya imam sudah ruku', maka makmum bergerak ruku'. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, imamnya sudah berdiri, maka makmum baru berdiri, sami Allahu liman hamidah. Imamnya sujud, Allahu Akbar, sujud. Maka makmum sujud setelah itu. Sehingga makmum bergerak setelah imam berada di rukun berikutnya. Tayyib. Dan inilah yang benar. Bentuknya adalah mengikuti imam. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza sallu julusan fasallu julusan ajma'un. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kalau dia rukuk rukuklah, maka dia sujudlah. Dan ketika imam itu sholatnya sambil duduk, maka kalian sholat sambil duduk. Mungkin karena imamnya ada uzur. Baik, disitulah posisi mengikuti imam. Berikutnya, hadis yang ke-80.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang tadi kita kutip, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyalahi imam. Sehingga terlalu telat dari imam termasuk ikhtalafa alal imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya rukuk, maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, kalau imamnya sujud, maka bersujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, kalau imamnya salat sambil duduk, maka para makmum juga harus salat sambil duduk. Ajma'un semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dan hadis ini mengajarkan bagaimana adab ketika jadi makmum. Di mana makmum itu mulai bergerak ketika imam sudah sempurna melakukan gerakan. Ketika imam sudah sempurna melakukan gerakan rukun yang mau diikuti oleh makmum. Wallahu alam. Semoga kita bisa mempraktekkan dengan baik. Jadi yang benar adalah mengikuti dan bukan membarengi, apalagi mendahului atau terlalu telat. Selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah beliau wa huwa syakin, ketika beliau sedang sakit. Fa shalla jalisan, lalu beliau salat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, sementara orang-orang yang lain salat sambil berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya, mungkin ke belakang begini. An ijlisu, duduk. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk dijadikan sebagai, untuk diikuti oleh para makmum. Fa idza raka'a farka'u, kalau kalian rukuk, kalau imam rukuk maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imamnya bangkit maka bangkitlah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan, kalau imamnya salat sambil duduk, fasallu julusan ajma'un, maka kerjakanlah salat sambil duduk. Baik. Dan ini menunjukkan bagaimana penekanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makmum, di mana makmum harus mengikuti imam. Apapun gerakan yang dilakukan oleh imam selama tidak menyalahi salat. Selanjutnya, imam salat sambil duduk. Berkaitan dengan imam salat sambil duduk. Imam salat sambil duduk. Ada rincian yang disampaikan oleh sebagian ulama. Apabila imam salat sambil duduk, apakah makmum harus ikut duduk? Yang pertama, jika imam duduk dari awal, jadi saat takbiratul ihram sudah duduk, maka makmum duduk. Maka di sini makmum duduk. Karena imamnya duduk dari awal. Yang kedua, jika imam awalnya berdiri. Ada imam awalnya berdiri, lalu duduk. Jika imam awalnya berdiri lalu duduk, maka makmum tetap berdiri. Makmum tetap berdiri. Kenapa kok tetap berdiri, Pak?
Karena awalnya imamnya berdiri, maka makmum tetap berdiri. Sehingga dalam hal ini para ulama memberikan rincian sebagaimana pendapatnya Syekh Albani, bahwa untuk posisi imam yang awalnya berdiri lalu duduk, maka makmum tetap berdiri. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Nah, mengenai dalil ini ya, ini kan bertentangan dengan hadis yang tadi kita baca. Nah, mereka punya dalil, yaitu peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah menggantikan Nabi SAW untuk sholat. Kemudian Abu Bakar berdiri, makmum juga berdiri. Setelah dapat takbiratul ihram, entah sudah baca surat atau belum, tiba-tiba Nabi SAW datang. Lalu Rasulullah SAW duduk di sampingnya Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW selanjutnya yang jadi imam. Maka dalam posisi itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi makmumnya Nabi SAW dan beliau berdiri. Para makmum yang lain juga berdiri. Sementara Rasulullah SAW yang jadi imam, beliau sedang duduk. Maka ini jadi dalil bahwa bagi orang yang sholat sambil duduk, kemudian dia jadi imam, maka ada dua rincian seperti itu. Jika imam duduk dari awal, maka makmum duduk. Jika imam awalnya berdiri lalu duduk, maka makmum tetap berdiri. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, haddatsani Al-Barra wa huwa ghairu makdzubin. Al-Barra pernah bercerita kepadaku dan beliau bukan tipe pendusta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minka dhahrahu. Tidak ada satupun di antara kami yang menekuk punggungnya hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sujud. Tsumma naqa'u sujudan ba'dahu, baru setelah itu kita turun sujud setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktek mengikuti yang tadi kita sebutkan ya. Di mana saat orang itu mengikuti orang lain, maka makmum bergerak setelah imam berada di rukun berikutnya. Sehingga ketika imamnya ada di tempat misalnya, kemudian dia jadi imam dalam sholat, lalu dia rukuk, maka makmum baru rukuk setelah imam sempurna rukuk. Sujud, makmum baru sujud setelah imam sempurna sujud, dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam. Mohon izin saat. Kita lanjutkan. Anda perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Lam yahni ahadun minna dhahrahu. Tidak ada satupun di antara kami yang menekuk punggungnya, yang sudah turun. Hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sujud. Jadi saat berdiri ya, i'tidal, Nabi SAW turun sujud, Allahu Akbar. Gak ada satupun sahabat yang berani gerak untuk sujud sebelum mereka memastikan Rasulullah SAW sudah sujud. Demikian cara yang benar ketika mengikuti imam. Dan ini butuh latihan. Gak semua orang sanggup. Nyatanya kadang orang itu sudah ancang-ancang.
Jadi ada orang misalnya sedang sholat, ya, sedekap dia. Lalu imamnya membaca surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Maun. Di bagian akhir dari surat, imamnya membaca wa yamna'unal ma'un. Makmumnya itu sudah ngelepas tangan. Baru wa yamna'unal ma'un, itu makmumnya sudah lepas tangan. Kenapa lepas tangan? Loh, setelah ini kan ruku. Iya, kita tahu, siapapun juga tahu kalau setelah ini ruku. Muslim tahu kalau setelah itu ruku. Lah terus, ya kamu jangan ancang-ancang ruku. Nanti dulu tunggu sampai imamnya sempurna ruku, baru kemudian kita ruku. Wallahu a'lam. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam itu membaca amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang bacaan aminnya sama sebagaimana bacaan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Masya Allah. Hanya bermodal amin. Siapa yang apabila imam mengucapkan amin, lalu mau mengucapkan amin, terus ternyata aminnya itu sama sebagaimana aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kita akan bertanya, kapan terjadi aminnya malaikat? Terjadi amin atau orang yang terpercaya, orang yang terpercaya, amin, orang yang terpercaya apabila dibaca dengan adanya tasydid, maka jangan sampai ketika kita baca amin kita baca ada tasydidnya atau amin. Nah, ini tidak boleh karena jadinya orang yang terpercaya. Terus gimana? Tasydidnya dihilangkan. Amin ada dua cara baca ya. Amin ada dua cara baca yang benar. Yang pertama, A dibaca dua harokat. Amin. Yang kedua, A dibaca, kok ini dua harokat? Satu harokat ya. A dibaca dua harokat. Yang pertama A dibaca satu harokat, amin, jadi A-nya pendek. Yang kedua A dibaca dua harokat, amin. Bisa dua itu. Kalau minnya itu mat arid lis sukun. Nah, mat arid lis sukun kan dibaca panjang. Min itu mat arid lis sukun. Dan mat arid lis sukun itu dibaca panjang. Taib. Selanjutnya ada yang bertanya, kapan aminnya malaikat? Kapan aminnya malaikat? Ini kan gaib. Ini gaib. Kita taunya dari mana, Pak? Kalau itu aminnya malaikat menggaib. Maka kurang lebih adalah ketika dia ngikuti sunnah, ada kemungkinan besar aminnya bareng dengan malaikat. Ya. Jadi kata kuncinya, ikuti saja panduannya. Nah, ketika diikuti panduannya, kemungkinan besar akan bareng dengan aminnya malaikat. Sehingga saat orang membaca amin sesuai panduan, ada kemungkinan besar sama dengan aminnya malaikat. Nah, Nabi SAW ngasih panduan di hadis ini, idza ammanal imam fa aminu.
Apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Maka aminnya makmum bisa selesai aminnya imam. Tapi kalau imam tidak baca amin gimana Pak? Nah disitulah seharusnya imam dianjurkan untuk baca amin. Dan aminnya imam keras. Aminnya imam keras. Amin. Lalu makmumnya ikut amin. Karena dengan cara demikian maka makmum bisa memastikan saya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Semoga amin saya bareng dengan aminnya para malaikat. Karena dilakukan sesuai panduan, sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Taib. Selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas," kalau kalian jadi imam, falyukhaffif, jangan terlalu cepat. Afwan, saya ulang ya. Apabila kalian ngimami orang masyarakat, falyukhaffif, jangan terlalu lama. Jadi bacaan ideal, kemudian jangan terlalu lama surat yang dibaca. Fa inna fihi mudha'if was-saqim. Karena di belakang dirinya ada orang yang lemah, ada orang sakit, wadzal hajah, dan ada orang yang sedang butuh. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau salat sendirian ya, mau diperpanjang sesuai dengan apa yang dia kehendaki, silahkan. Kalau salat sendirian. Tapi kalau salat berjamaah, maka yang imam jangan terlalu panjang. Pertimbangannya apa? Fa inna fihi mudha'if was-saqim wadzal hajah. Di belakangnya ada orang sakit, ada orang lemah, dan ada orang yang sedang butuh ya, sehingga dia harus segera berangkat dari tempat itu, misalnya dari masjid itu. Maka jangan terlalu lama. Baik. Tapi kalau mau sholat sendirian, ya silahkan diperlama. Nah, di sini merupakan dalil berkaitan dengan masalah lama jeda sholat ketika atau lama pelaksanaan sholat. Lama pelaksanaan sholat. Lama pelaksanaan sholat. Berapa lama kira-kira orang melaksanakan sholat? Anggaplah misalnya 3 menit. Itu untuk 2 rakaat. Ya. Maka lama pelaksanaan sholat kurang lebih 3 menit untuk 2 rakaat. Ini disebut dengan rentang normal. Jadi ini acuannya adalah rentang normal. Rentang normal maksudnya adalah umumnya berapa? Itulah yang dijadikan sebagai acuan. Nah, apakah ini harus niru di masa silam? Wallahu alam, nampaknya tidak harus. Sehingga di masa dulu orang ketika sholat rata-rata lama. Kalau orang sekarang seperti itu, mungkin banyak orang yang protes. Baik, sehingga untuk lama pelaksanaan dihitung berdasarkan rentang normal. Berikutnya, jadinya panjang dan pendeknya itu dihitung dari situ. Kalau dia misalnya saya sudah melambat, saya sudah bacanya pendek, tapi masih ada yang emosi, ada yang nggak terima, itu berarti yang salah orangnya. Dan dulu Mu'adz bin Jabal pernah mengalami seperti itu. Beliau ngimami dengan baca surat Al-Baqarah. Akhirnya diprotes sama sebagian warga karena terlalu lama. Kemudian oleh Nabi SAW Mu'adz dinasihatkan akan membaca surat Al-Ghasyiyah, membaca surat Al-A'la, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya ada satu pelajaran di sini. Nabi SAW meminta kepada para imam agar memperhatikan orang yang lemah dan orang yang sedang sakit. Agar memperhatikan orang yang lemah dan orang yang sedang sakit. Maksudnya gimana, Pak? Jika ada rombongan
Misalnya, rombongan ini bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri. Maka sebagai kepala rombongan, kita harus pilih yang mana. Silahkan Anda perhatikan orang yang lemah di antara Anda. Nabi SAW mengajarkan waqtadi bi'ad'ufihim. Tirulah orang yang paling lemah di antara mereka. Maksudnya adalah perhatikan yang paling lemah. Jadi nanti ketika rombongan itu perhatikan yang lemah atau yang sakit. Karena yang lain bisa menyesuaikan. Sementara yang lemah dan yang sakit ini dia harus punya perhatian khusus. Nah, sebagai contoh ya, pembimbing umroh dihadapkan pada dilema. Mau umroh siang ataukah umroh malam pas Ramadan? Konsekuensinya apa? Kalau umroh siang, ya konsekuensinya lapar, haus, dan seterusnya. Kalau umroh malam memang sudah makan, tapi penuh dengan jamaah. Mau pilih yang mana? Nah, di situ lihat siapa yang sakit dan lemah. Ada Pak, ini yang sakit. Nah, tanyakan kepada yang bersangkutan. Lebih nyaman gimana? Oh, saya butuh istirahat lebih banyak. Baik. Jadinya ketika dilakukan seperti itu, perhatikan yang sakit atau yang lemah. Bapak pinginnya gimana? Wah, saya kalau lagi puasa gini suruh umroh nggak kuat mas. Kalau malam saya kuat. Nah, itu yang dimaksud ikuti yang paling memungkinkan baginya. Dengan cara memperhatikan siapa yang paling lemah dalam rombongannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Inni la ta'akhkharu an salatis subhi." Aku ketinggalan salat subuh. Min ajli fulanin, karena gara-gara ngelayani fulan. Mimma yutilu bina fiha, yang menyebabkan di mana dia itu terlalu panjang ketika ngimami kami. Qala, jawab Abu Mas'ud, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yauman." Yauma'id. Kata Abu Mas'ud, aku belum pernah melihat Nabi SAW emosi fi mau'izatin qattu, ketika beliau ngasih aku belum pernah melihat Nabi SAW emosi ketika beliau ngasih pelajaran. Asyadda mimma ghadiba yauma idin, yang lebih parah dibandingkan marahnya beliau saat ini. Faqala, lalu beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, sungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain jadi lari. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, kalau kamu jadi imam maka buatlah lebih ringkas. Fa inna min waraihi al-kabir as-saghira, karena di belakangnya bisa jadi ada orang tua, ada anak kecil, atau dzal hajah, orang yang sedang butuh, orang yang sedang membutuhkan sesuatu atau punya kesibukan tertentu. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan ini salah satu di antara dalil berkaitan dengan terlarangnya memperpanjang sholat, tapi itu bisa membahayakan makmum. Nah, kalau sholat tarawih itu gimana Pak? Nah, kalau sholat tarawih kan nggak ada, bisa sifatnya sunnah, bisa ada pilihan, mau lanjut atau enggak itu sholat tarawih, karena sifatnya anjuran. Wallahu a'lam. Sehingga nggak ada paksaan untuk sholat tarawih. Kamu mau ikut ya siap panjang, tapi panjang itu ya silahkan nggak ikut, kan nggak dipaksa. Beda dengan sholat wajib, dia menyediakan sholat wajib tapi seperti itu kualitas imamnya, mau gimana lagi. Nah, ketika sholat wajib maka imam disarankan jangan terlalu panjang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami mohon izin memberikan informasi terkait pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Wahyudi. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Jazakumullah khair. Izin bertanya terkait dua hal. Yang pertama, kapan makmum mengucapkan salam di akhir tahiyat? Apakah menunggu imam selesai mengucapkan salam lengkap kanan kiri, atau cukup setelah imam selesai membaca salam satu kali ke arah kanan? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah mengenai duduk iftirosh dan tawaruk saat sholat subuh. Apabila imam tawaruk, apakah kita ikut tawaruk atau tetap duduk iftirosh? Jazakallah. Nah, ada fatwa tentang yang tadi ditanyakan ya. Coba saya bacakan di sini barangkali sebagai referensi bagi kita. Qala fi Kasyafil Qina, disebutkan dalam kitab Kasyaful Qina, dan ini kitab mazhab Hambali karya Al-Buhuti. Dinyatakan wal aula ayusallimal ma'mumu akiba faragil imam minat taslimatain. Yang lebih tepat, makmum baru salam setelah imam selesai dua salam. Fa in sallamal ma'mum, apabila makmum salam, al-ula ba'da salamil imamil ula wa qabla salamihi thaniyah wa sallamal ma'mumu thaniyah ba'da salamihi thaniyatu jaza. Apabila makmum salam sebelum imam salam yang kedua. Apabila makmum salam sebelum imam salam yang kedua. Di situ ada dua keadaan. Coba kita lihat di sini ya. Keadaan yang pertama, makmumnya salam setelah imam salam pertama. Jadi begini. Ini imam, ini makmum. Ya. Tangan kiri saya ini imam, atau tangan kanan saya ini imam, ini makmum. Imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka makmumnya jangan salam dulu. Tunggu. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah makmum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling ideal, yang paling bagus. Jadi makmum salam setelah imam selesai dua salam. Selanjutnya, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makmumnya salam mengikuti imam. Kata Al-Buhuti, jaza, hukumnya boleh. Nah, terus yang tidak boleh gimana? Yang tidak boleh ketika dia salam dalam posisi imam belum salam. Kalau imamnya belum salam ya tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, jadinya yang lebih tepat salamnya makmum itu setelah salamnya imam dua kali. Sehingga bersabar makmum sampai imam salam dua kali baru makmumnya salam. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan kedua Ustaz mengenai duduk iftirosh dan tawaruk saat sholat subuh, bagaimana Ustaz? Mengenai duduk iftirosh saat sholat subuh atau mungkin sholat taraweh, yang lebih tepat wallahu alam, makmum boleh iftirash maupun tawarruk, dan itu sifatnya afdoliyah. Bagaimana kalau imamnya iftirash? Kalaupun imamnya iftirash, makmum tetap makmum bisa iftirash. Kalau imamnya tawarruk, makmum silahkan boleh ikut tawarruk atau tetap iftirash. Sifatnya afdoliyah.
Dalam madhab Hambali, untuk sholat yang tasyahudnya satu, maka afdolnya duduk iftirash. Dan dalam madhab yang lain, afdolnya semuanya duduk tawarruk setiap tasyahud akhir. Tapi sifatnya hanya afdoliyah. Ini sama-sama sah. Tapi mana yang lebih afdol, dalam hal ini ulama khilaf. Wallahu alam. Saya Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ada kalanya imam sholat bacaan dan gerakannya cepat. Bagaimana hukumnya jika kita telat mengikuti satu step imam? Misalnya imam i'tidalnya cepat dan kita masih ruku, kemudian imamnya sudah sujud. Bagaimana menghadapi permasalahan tersebut? Kemudian yang kedua, ada kalanya kita sholat di masjid umum, kemudian bingung menentukan siapa yang sebaiknya jadi imam. Dan terkadang yang akhirnya yang terpilih yang jadi imam bukan orang yang terbaik dan bacaannya terbaik. Bagaimana sebaiknya memilih imam saat sholat berjamaah di tempat ini? Jazakallah khair. Taib. Coba saya jawab yang kedua ya. Kalau Anda merasa yakin bacaan Fatihah Anda bagus, memenuhi ketentuan tajwid, dan di situ terjadi silang pendapat siapa yang berhak jadi imam, sebaiknya Anda segera maju tanpa memandang usia. Ada yang lebih tua ya Pak daripada saya, tidak apa-apa, maju saja dalam rangka mengamankan kondisi makmum, sehingga Anda sebaiknya maju dan jadi imam. Saya berusaha melakukan seperti itu, sehingga kalau ada sholat jamaah kita saling mengajak. Kemudian saya berusaha untuk yang jadi imam, karena saya berharap semoga bacaan Quran saya sudah memenuhi syarat. Sementara yang lain barangkali kita nggak tahu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Wallahu alam. Kemudian yang pertama tadi, Ada kalanya imam bacaan dan gerakannya cepat. baik, Bagaimana hukumnya jika kita telat mengikuti satu step imam? imam bacaannya cepat. Kalau terlalu cepat, maka statusnya jadi tidak tumak nina. Nah, tapi kalau tidak terlalu cepat, maka masih tetap tumak nina. Jadi kata kuncinya adalah apakah imam yang bergerak itu masih cukup untuk membaca satu doa dalam rukun. Misalnya imamnya ruku, Allahu Akbar. Nah, saat dia ruku masih cukup untuk membaca Subhana rabbiyal azim. Baru setelah itu dia bangkit. Kalau seperti itu, insya Allah tidak masalah, walaupun agak cepat. Yang kedua, cepat tapi sampai menghilangkan tumak nina. Jadi seperti mematok itu, nul 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 nul. Nah, yang kayak gini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sholatnya orang munafik, yang mereka yang quru arba'an, seperti mematuk 4 kali, sehingga nggak boleh diikuti. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Pak Andi Fadli, izin bertanya Ustaz, kalau tidak salah berdoa panjang di dalam sujud merupakan salah satu waktu yang mustajab. Namun bagaimana imam yang membiasakan sujud yang panjang di sujud terakhir sebelum tahiyat akhir? Apakah bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron jazakallahu khair. Sujud merupakan tempat mustajab untuk berdoa. Namun Nabi SAW tidak menyebutkan sujud keberapa. Itu artinya berlaku umum untuk semua sujud. Karena itu orang yang sujud dianjurkan memperbanyak doa. Doa apapun. Terutama doa-doa yang ma'thur, yang ada dalilnya. Dan tidak dikhususkan pada sujud tertentu, seperti sujud terakhir saja, tidak. Walaupun banyak orang punya pemahaman seperti itu. Oleh karena itu kita nasihatkan, boleh saja berdoa di sujud yang terakhir, tapi meyakini bahwa doa di sujud yang terakhir itu ajaran Nabi SAW, tentu saja itu butuh bukti. Karena kita tidak boleh mengklaim ini ajaran Nabi SAW, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Chandra Widiatmoko. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan oleh makmum jika imam melakukan kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah yang mengubah maknanya? Apakah sholatnya tetap sah? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika imam terlalu cepat dalam melaksanakan gerakan sholat sehingga makmum tidak sempat menyelesaikan bacaan atau gerakannya? Jazakumullah khair. Baik.
Eh, untuk yang kedua dulu, apabila imamnya agak cepat sehingga makmum tidak bisa mengejar dengan baik, status sholat seperti ini makruh bagi imam. Statusnya makruh bagi imam. Sehingga dia mungkin tumak nina. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamda, rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Terus seperti itu. Dia cukup untuk membaca satu doa dalam rukun. Jadi dia tumak nina. Tapi terlalu cepat. Ya, ya kalau terlalu cepat seperti itu sehingga membuat makmum jadi apa? Kepontal-pontal ketika mengerjakan sholat. Yang satu ada yang sudah turun masih berdiri dan seterusnya. Maka statusnya makruh. Statusnya makruh. Sehingga makruh bagi imam untuk terlalu cepat sampai menyebabkan makmumnya tidak bisa mengikuti dengan baik. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi Untuk pertanyaan pertama terkait dengan jika imam terlalu cepat dalam melaksanakan gerakan sholat sehingga makmum tidak sempat lahan menyelesaikan bacaannya. lahan ya. Ya. Kesalahan dalam baca Fatihah. Oh, baik. Baik. Kesalahan dalam baca Al-Quran itu ada dua. Kesalahan dalam baca Al-Quran ada dua. Yang pertama, kesalahan yang tidak mengubah makna. Kesalahan yang tidak mengubah makna. Untuk kesalahan yang tidak mengubah makna, ini disebut dengan lahan khafi. Nah, lahan khafi ini masih ditoleransi. Tidak mengubah makna, masih ditoleransi. Kemudian ada lahan yang mengubah makna. Nah, kalau lahannya mengubah makna, ini disebut dengan lahan jali. Kalau lahannya mengubah makna, lahan jali, jelas ya, maka bisa batal Fatihahnya. Batal Fatihah. Kenapa batal? Karena lahannya lahan jali. Terus gimana Pak? Jika ada makmum di belakangnya yang sholatnya, afwan di sini, makmum batal. Saya tulis ulang. Makmum ada dua keadaan. Maka makmum ada dua keadaan. Yang pertama, makmum yang bisa baca Fatihah dengan bagus. Ya. Makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar. Apabila makmum bisa membaca Fatihah dengan benar, maka statusnya sholat batal. Saya ulang ya. Imam melakukan kesalahan baca Al-Fatihah. Dan kesalahan itu sampai lahan jali. Salah yang mengubah makna. Maka makmum ada dua keadaan. Pertama, makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar, sholatnya batal. Yang kedua, makmum yang semisal dengan imamnya. Misalnya di sebuah kampung itu tidak ada komunitas yang bacaan Qur'annya lebih baik daripada bacaan imam ini. Jadi di kampung itu imam ini jadi pak kaum dan imam salat. Bacaannya Masya Allah. Sudah? Namun imam-imam di situ atau para makmum yang lain di situ kualitasnya sama seperti imamnya. Nggak ada yang bisa baca Quran.
maka yang terbaik di situ nanti ketika jadi imam, makmumnya sah semua. Nah, di sini makmum yang semisal dengan imamnya hukumnya sah. Wallahu a'lam. Ini penjelasan tentang kesalahan dalam baca Quran. Kesalahan yang tidak mengubah makna, kondisi makmum ada dua. Bagi makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar, maka sholatnya batal. Makmum yang semisal dengan makmum yang semisal dengan imam atau ya, kurang dari imam, maka sholatnya sah. Karena hanya ini yang bisa dia temukan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin waktu tinggal 3 menit, ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, Bismillah dalam sholat berjamaah, apakah yang menjadi sutroh itu imam? Dan apabila ada orang yang melewati di depan jamaah, dibiarkan saja. Misalnya ada jamaah yang hendak ke belakang, atau anak kecil yang melewati depan jamaah ketika sholat berjamaah masih berlangsung. Jazakallah khair. Baik, ketika sholat berjamaah maka makmum tidak punya sutroh. Karena nggak punya sutroh ya bebas, mau dilewati silahkan, nggak dilewati juga silahkan. Artinya khusus untuk makmum yang sholat jamaah yang berada di belakang imam, mereka sutrohnya diwakili oleh imam, sehingga lewat di tengah itu tidak dianggap mengganggu sutroh. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin mereka ketika sholat, terutama di tempat keramaian, terus mengalami hadas, maka dia jangan bertahan, segera cari tempat wudhu. Karena kalau bertahan nanti jadinya memutus shaf. Sehingga kalau bisa segera menyusul, ya segera memutus sholat, kemudian wudhu, dan jangan di situ. Dan terus dia bisa lewat di mana? Di sela-sela shaf makmum, karena makmum boleh dilewati depannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya. Apabila ada seseorang yang sudah sholat duluan di musola dan saya datang belakangan mau menjadi makmum, tapi imam tersebut sholatnya sangat cepat. Lebih afdal mana jika saya tetap bermakmum atau saya sholat sendiri saja tapi bisa sholat dengan lebih lambat atau khusyuk? Ustaz. Nah, kalau keadaannya seperti itu, berarti dibalik saja. Anda yang jadi imam, dia yang jadi makmum. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah, sebaiknya Anda sholat sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Karena waktu sudah habis, silakan untuk penutupnya Ustaz. Baik. Apa yang tadi kita baca hanya sekilas tentang beberapa cuplikan fikih masalah sholat berjamaah, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala jadikan ibadah yang kita laksanakan ibadah yang berkualitas, yang bisa diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.